Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 1 dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Subtema 1, Ciri-ciri makhluk hidup. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, ingat ketika keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19, yaitu dengan yang pertama, memakai masker dengan baik dan benar. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 2 meter ya. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, membatasi mobilitas dan interaksi. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya terhadap perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3, yaitu ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Tahukah kalian mengapa batu, angin, air, dan tanah tidak termasuk makhluk hidup? Ternyata batu, angin, air, dan tanah adalah benda mati karena tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang, apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Mari kita pelajari lebih lanjut pada hari ini. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Kedua, bernafas. 3, tumbuh. Keempat, berkembang biak. Kelima, memerlukan makanan dan air. Dan 6, peka terhadap perangsang. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berjalan, ada yang terbang, ada yang berenang, dan ada yang merayap. Alat pernapasan makhluk hidup juga berbeda-beda ya. Manusia bernapas dengan paru-paru, kemudian ikan bernapas dengan insang, serangga bernapas dengan trakea, dan tumbuhan bernapas dengan stomata. Tumbuh, makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Manusia ketika bayi tubuhnya kecil, lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitu pula dengan hewan dan tumbuhan. Selanjutnya adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang bertelur. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Selanjutnya, memerlukan makanan dan air. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup akan mati. Kepekaan makhluk hidup juga terhadap rangsang berbeda-beda. Contohnya, jika kita melihat sinar matahari yang menyilaukan dengan cepat, kita akan menutup mata. Kemudian kaki 1000 akan menggulung jika badannya disentuh. Daun putri malu akan menutup jika disentuh. Dan buah pacar air akan meletus jika disentuh. Baik anak-anak, demikianlah kegiatan belajar kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya.
Jangan lupa untuk tetap semangat beribadah dan rajin belajar meskipun dari rumah ya. Sampai berjumpa lagi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.